95% orang beragama itu ironis, dan mungkin kamu salah satunya. Sebagian besar manusia di dunia ini merasa dirinya, tanda kutip, beriman, merasa dirinya beragama, merasa dirinya di jalan yang benar. Tapi aku mau bilang sesuatu yang mungkin bikin kamu tidak nyaman. Sebagian besar dari kalian mungkin tidak pernah benar-benar memilih agama kalian sendiri. Kalian menerima, bukan memilih. Kalian mewarisi, bukan mencari. Dan itu ironis. Lebih ironis lagi, banyak yang marah ketika hal ini diungkapkan. Padahal kemarahan itu justru tanda bahwa ada sesuatu yang belum selesai di dalam kepala. Coba kamu jawab jujur, tanpa pembelaan. Kalau kamu lahir di keluarga A, mungkin kamu jadi A. Kalau kamu lahir di keluarga B, mungkin kamu akan menjadi B. Kalau kamu lahir di negara C, kemungkinan besar juga kamu menganut kepercayaan mayoritas di sana. Jadi, itu iman atau hanya kebiasaan yang diwariskan? Tetap di sini, karena di akhir video ini mungkin kamu tidak akan melihat keyakinanmu dengan cara yang sama lagi. Sejak kecil, kita diajarkan satu hal. Ini agamamu, bukan carilah keyakinanmu. Tidak ada proses pencarian, tidak ada ruang eksplorasi, tidak ada perbandingan jujur. Yang ada hanyalah doktrin. Ini benar, yang lain salah. Tanpa disadari, agama berubah dari jalan spiritual menjadi label identitas sosial. Contohnya, KTP, seragam, status seseorang, dan lain sebagainya. Dan manusia sangat menyukai label. Label membuat kita merasa bagian dari sesuatu. Masalahnya, rasa memiliki itu sering lebih kuat daripada rasa ingin tahu. Akhirnya, banyak orang tidak bertanya, apakah ini benar? Tapi bertanya, apakah ini kelompokku? Dan saat agama sudah menjadi identitas kelompok, kebenaran bukan lagi tujuan utama. Yang terpenting adalah kelompokku tidak salah. Di titik inilah iman berhenti menjadi pencarian. Ia berubah menjadi zona aman. Ada 3 alasan besar. Yang pertama adalah takut dikucilkan. Manusia adalah makhluk sosial. Dikeluarkan dari kelompok terasa seperti hukuman mati secara psikologis. Banyak orang tetap bertahan pada keyakinan lama bukan karena yakin, tapi karena takut dimarahi keluarga, takut dijauhi teman, takut dicap sesat, takut dicap pengkhianat. Kedua, adalah kemalasan intelektual. Mencari kebenaran itu melelahkan. Harus membaca, harus mendengar sudut pandang dari orang lain, harus siap untuk menjadi salah. Dan ego manusia benci mengakui, aku mungkin keliru selama ini. Lebih mudah menerima paket jadi, lebih nyaman tinggal di zona lama. Ketiga, ilusi kepastian. Agama warisan memberi rasa stabil. Kalau aku sudah di jalan yang benar, aku tidak perlu mempertanyakan apapun. Padahal justru dari situlah masalahnya. Keyakinan yang tidak pernah diuji bukan keyakinan, itu kebiasaan. Perhatikan sekelilingmu. Berapa banyak orang yang marah ketika agamanya dikritik, tapi tidak pernah membaca kitabnya sendiri secara utuh? Berapa banyak yang hafal slogan, tapi tidak paham makna? Berapa banyak yang teriak, ini kebenaran mutlak, tapi tidak bisa menjelaskan kenapa itu benar? Selain itu, karena dari kecil diajarkan begitu, ini seperti membela sebuah buku yang belum pernah kamu baca. Banyak orang merasa dirinya religius, tapi masih gemar untuk berbohong, untuk melakukan korupsi, kejam, merasa paling benar, merasa dihormati dan merendahkan orang lain. Jadi pertanyaannya adalah, kalau agama tidak bisa merubah perilaku, apa gunanya? Apakah agama hanya untuk menjadi sebuah kostum moral? Iman bukan sesuatu yang kamu dapat terima. Iman adalah sesuatu yang dapat kamu perjuangkan. Ia lahir dari pertanyaan, keraguan, pencarian, dan keberanian yang menatap ketidakpastian. Iman sejati tidak takut diuji, dan justru tidak takut untuk dipertanyakan. Justru karena yakin, ia terbuka. Kalau keyakinanmu runtuh hanya karena suatu pertanyaan, mungkin sejak awal itu tidak pernah kokoh. Dan ini bagian yang paling penting. Mencari kebenaran bukan berarti membenci agama, bukan berarti ingin menjadi ateis, bukan berarti ingin menjadi sesat. Itu berarti kamu jujur untuk tidak membohongi dirimu sendiri. Mulailah dari hal-hal yang sederhana seperti membaca, bertanya, dan mendengar. Dan yang paling sulit adalah siap untuk menerima kemungkinan bahwa kamu tidak tahu segalanya. Kerendahan hati intelektual adalah fondasi spiritual yang sejati.
Aku tidak memintamu meninggalkan agamamu. Aku tidak memintamu mengganti keyakinanmu. Aku hanya meminta satu hal. Jangan hidup dalam keyakinan yang tidak pernah kamu pilih secara sadar. Kebenaran tidak takut pada pertanyaan. Kebohonganlah yang membangun pagar. Jika keyakinan meruntuh hanya karena satu keraguan, maka yang lain ikut menjadi runtuh bukan karena kebenaran, melainkan ilusi yang sejak awal kamu anggap sebagai kebenaran. Lebih baik menjadi manusia yang jujur dalam pencarian daripada menjadi manusia yang merasa suci dalam kebohongan. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini membuat kamu tidak nyaman, mungkin memang itu tujuannya.